semuanya. Baik para pembina maupun skami A, skami B dan mewakili dari masing-masing paroki yang masuk nominasi dalam festival organisasi BKSN pada tahun ini. Tentu saja terima kasih kepada para panitia dari Komisi Kitab Suci bersama dengan timnya pelaksanaan festival organisasi pada tahun ini, dan juga para pendamping dan skami B dari masing-masing paroki yang hari hadir dari paroki mana saja. Bangkalan, woi luar biasa, datang Bangkalan. Curah Jati, pembinanya. Curah Jati, Bangkalan, Kayu Tangan, Kayu Tangan, paroki Santa Gertrus. Dari Semusari ada dan teman-teman sudah ya. Baik, saja terima kasih untuk keterlibatannya dalam festival dramatisasi Kitab Suci. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Budi bahwa ternyata Kitab Suci itu menjadi sangat indah kalau itu mau dihidupi. Tetapi bagaimana orang menghidupinya harus dengan mengenal, memahami, mengenal, lalu mencintai dan menghidupi. Jadi saya kira itu menjadi penting. Maka para pendamping, para pembina dan juga anak sekalian diajak pada tahun ini untuk bersama-sama semakin menghidupi Kitab Suci. Apa temanya? Pastikan tema BKSN. Ya. Ya, berkaitan dengan bagaimana Tuhan itu menjadi sumber kebahagiaan untuk relasi. Maka relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan orang-orang yang menjadi bagian kehidupan kita itu menjadi sungguh sangat berharga. Maka lewat drama kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita juga mengalami. Paling tidak mengalami Kitab Suci. Dulu nomor 6. Bagaimana ketika drama itu nasib sial jadi apa? Ketika peristiwa Sakyus, saya jadi pohonnya. Paling tidak saya pernah mengalami menjadi pohon ketika dalam drama mengenai Sakyus. Dan kebetulan waktu itu Sakyusnya pendek dan gendut, jadi bisa dibayangkan pendek dan gendut yang naik pohon dan itu harus naik ke pundak saya dan saya mengalami itu. Tapi dengan pengalaman saya kembali ketika saya SMP, ketika SD pernah, paling tidak saya pernah drama mengenai kehidupan Kitab Suci. Nah, saya kira baik kalau untuk anak-anak semakin banyak dilibatkan untuk semakin mengenal, mencintai dan menghidupi Kitab Suci lewat hal kecil. Paling tidak lewat dramatisasi kehidupan kita yang mau menampilkan Kitab Suci, ada 4 hal yang belajar di sana. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, tentu saja bahwa kita boleh belajar dengan pengetahuan kita masing-masing. Kita mau semakin kreatif, semakin mengerti, memahami Kitab Suci dengan banyak cara. Ada ide, ada gagasan, ada pikiran yang saja mengantarkan kita untuk semakin mengenal Kitab Suci. Maka betul apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius, barang siapa yang mencintai mengenal Kitab Suci, dia akan semakin mengenal dan mencintai Yesus. Maka dengan ide, gagasan, pikiran kita, pemahaman kita, maka sebenarnya dalam festival dramatisasi kisah dari Kitab Suci kita bersama-sama belajar untuk berpikir, belajar dengan pengetahuan kita untuk semakin mengenal, mencintai dan menghidupi Kitab Suci. Tapi juga yang lain, bahwa ternyata dengan dramatisasi kita belajar apa? Belajar untuk mendalami hidup rohani, mendalami iman, ya. Paling tidak dengan membaca Kitab Suci dan kisah-kisah itu, lalu ada semacam aku semakin terbuka dalam perjalanan iman, ya, termasuk dengan pengalaman sederhana
Mungkin ada yang menjadi Yusuf, kalau itu kisah mengenai kelahiran, ada yang bisa jadi Maria, ada yang mungkin bisa ada, bahkan ada yang jadi kambingnya, tapi itu punya peranan masing-masing. Dan pengalaman itu saya kira akan menjadi pengalaman yang sungguh sangat berharga. Bahwa ya, saya memaknai sebagai perjalanan iman, perjalanan rohani. Maka dengan festival dalam manifestasi Isa dalam kitab suci, kita akan semakin diteguhkan dalam hidup iman, dalam hidup rohani kita. Yang tentu saja lewat berbagai cara kita mau mendalami isi dari kitab suci itu dengan berbagai cara. Ya, paling tidak itu ilmu pengetahuan, selain mengembangkan mengalami pengetahuan, hidup rohani, iman kita juga semakin diperdalam, diperteguh dengan kisah-kisah kehidupan, tapi juga lebih-lebih ketika kita sungguh merasakan kitab suci itu menjadi hidup. Dikatakan oleh Kak Rudi, kitab suci itu menjadi hidup. Lalu yang berikutnya, bahwa ternyata dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, pemahaman, lalu dengan perjalanan iman rohani kita, jangan lupa ternyata itu juga bisa membentuk karakter. Maka pentingkan untuk kepribadian, bagaimana saya belajar empati, saya belajar bekerja sama, bagaimana saya bisa memahami saya sendiri dengan perannya sebagai Herodes, perannya sebagai Yesus, dan banyak dalam tokoh-tokoh kitab suci itu. Maka dalam tokoh-tokoh kitab suci kita belajar apa? Bahwa kita belajar juga punya inspirasi karakter kepribadian mereka. Kita bisa belajar yang baik, tapi juga bisa belajar yang tidak baik di sana. Dan kita dipanggil untuk selalu memilih yang baik dalam hidup kita. Sehingga paling tidak kita boleh belajar karakter kita, bagaimana membangun empati, membangun simpati, membangun kerjasama dalam penanganan, baik itu kerjasama dengan pembina, dengan kami, dengan anak-anak, bahwa iya ternyata ini menjadi cara juga bagi kita untuk menghidupi kitab suci, ya. Mau belajar hati, belajar untuk melengkapi, belajar untuk membantu, belajar untuk saling menolong satu sama lain sebagai sebuah tim. Nah, maka yang tepat adalah kita belajar apa? Belajar untuk menikmati suasana kasih dalam persaudaraan. Dalam persaudaraan itu bahwa ternyata dalam dramatisasi itu kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan tim. Nah, kalau bersama dengan tim kita belajar banyak hal di sana. Bagaimana saya memahami teman saya mengerti teman saya, memahami pembina seperti apa, ternyata dia punya talenta ini, dia ternyata bisa menampilkan banyak hal. Tapi dalam suasana kasih itu kita akan membangun komunitas, membangun persaudaraan. Maka baik kalau itu menjadi sebuah perjalanan di mana BKSN, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan siapapun, ternyata sudah kita alami dalam proses juga dalam festival dramatisasi ini. Amin. Amin. Harapannya nanti ke depan kita akan mengembangkan ini, sebagaimana juga dalam pelatihan-pelatihan itu bisa lebih dikembangkan lagi. Bagaimana kita berpikir, punya ide gagasan, atau punya pemahaman, tapi juga itu dibutuhkan, akan sangat penting sekali untuk hidup rohani, untuk hidup iman, dan tentu saja membangun karakter, membangun kepribadian, sebagaimana Tuhan kehendaki yang disabdakan dalam kitab suci itu, dan kita akan membangun komunitas, membangun persaudaraan, membangun persahabatan, dan bahkan akan kembangkan untuk muncul kelompok-kelompok yang mau mencintai kitab suci. Amin. Amin. Di bimbing ada berapa kelompok di bimbing? Sekarang A, sekarang B, ada banyak kelompok sekarang ya. Contohnya dua, kami A, kami B. Oke, baik. Lalu Bangkawan juga sudah ada. Bangkawan juga ada sama, saya kira baik. Lalu Surajadi, Promodowo, sekali A, sekali B. Dari Kantangan, sekali beruntunglah ada
Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua, para pendamping dan juga dari anak-anak SKB untuk ikut ambil bagian bagaimana kita belajar untuk mengikuti kitab suci yang tidak hanya saat ini tapi juga untuk kehidupan selanjutnya. Kita akan semakin rajin baca kitab suci, kita semakin merenungkan itu dan menghidupi itu dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada panitia, Karudi dan teman-teman dan juga para pendamping Komisi Kitab Suci dan para pendamping semua dari masing-masing paroki yang khususnya yang masuk nominasi pada hari ini dan juga untuk paroki-paroki lain yang sudah ikut ambil bagian partisipasi dalam kegiatan khususnya yang telah diselenggarakan oleh panitia dari Komisi Kitab Suci. Tetap semangat untuk membangun relasi yang selalu bersumber pada Allah sendiri yang hadir dalam kitab suci yang akan bersabdi setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Kita aplaus untuk Romo dan terima kasih kembali Romo atas segala semangatnya yang diberikan kepada kami semua, kepada kita semua, dan juga dukungan. Semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk semakin bagaimana menghidupkan kitab suci kepada anak-anak di kelompok kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan menyaksikan, entah apa nanti kita lihat dulu aja apa yang akan dilakukan oleh kakak-kakak pembina sekami ini, pendamping, salah satu pendamping sekami dari salah satu paroki di malam ini. Dan ini sepertinya juga apa yang dilakukan hampir setiap minggu di kelompok bina imannya. Ya, sebuah drama yang terkait dari kitab suci, dari kehidupan nyata. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menyaksikan sambil semoga ini nggak trouble soundnya. Suatu hari, kedua profesor ini hendak berangkat penelitian ke suatu pedalaman. Hai, namaku Profesor Ernest dan aku Profesor Milka. Kami akan melakukan penelitian di pedalaman. Lalu mereka segera berkendara dan tiba di pinggir danau. Sesampai di sana, mereka langsung disambut oleh seorang nelayan. Siang Profesor, saya adalah nelayan yang ditugaskan untuk mengantar Profesor menyukai danau ini. Oh, terima kasih Pak Nelayan. Mari kita berangkat sekarang. Di sebelah sini Profesor, mari naik kapal saya. Maaf kalau saya sederhana, silakan. Tak apa, yang penting kita sampai ke seberang. Yuk Elis, ayo. Mereka pun segera berangkat menuju ke seberang. Di tengah jalan, tiba-tiba Profesor bertanya sesuatu kepada Pak Nelayan. Pak Nelayan, kamu tahu tentang astronomi gak? Wah, semua kamu Serius? Masa gak pernah tahu? Gak pernah baca? Kalau ilmu fisika bagaimana? sama. Saya nggak paham itu Profesor. Kalau ilmu kimia, biologi, aku sama sekali gak tahu. Iya, saya tidak tahu sama sekali. Sayang sekali, selama ini kamu benar-benar menyia-nyiakan separuh hidup. Kamu harus belajar hal penting dan menarik. Iya, saya memang benar-benar nggak ada waktu belajar semua Profesor. Begitulah Pak Nelayan. Dia menghabiskan waktu sehari-hari cuma berlayar. Tak terasa, mereka sudah hampir sampai di pinggir danau. Tiba-tiba Pak Nelayan bertanya balik. Profesor,
berkonflik sampai bisa berubah. Karena kayaknya kamar ini bocor dan sebentar lagi akan tutup. Setelah berkata demikian, tiba-tiba nelayan itu langsung nyebur ke dalam danau. Kawan, aku kan gak bisa berenang. Wah, dia pergi berenang sendiri. Aku kan gak bisa berenang. Bagaimana kita nasib kita? Gawat, kapal itu tampaknya sedang menaikkan di dalam kendali. Dia memang tenggelam. Kapal ini makin lama makin tenggelam. Ini aku takut. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Hei, apa itu? Ada yang mendekat ke sini. Apa itu? Ikan hiu kah? Aduh, gawat. Itu akan dibawa hiu. Kita akan mati kan? Itu nelayan lagi. Hei, iya. Ternyata nelayan itu balik lagi. Apakah dia balik untuk menolong kita? Nelayan itu tampak kos-kosan. Sepertinya dia kelelahan. Nelayan itu gak nyelamin mereka. Wah, makasih ya nelayan. Kamu baik hati sekali. Iya, kami pikir tadi kamu meninggalkan kami. Makasih ya nelayan. Maaf ya, tadi kami sombong. Iya, maaf ya. Tak apa-apa. Ayo, mari pakai pelampung ini, Profesor. Mari berenang ke tepian. Kita bersama. Ini tadi sebuah drama, mungkin tidak dari kitab suci. Ada yang menangkap ceritanya tadi. Michael menangkap. Gimana ceritanya? Cerita tentang apa tadi? Halo Profesor. Ya, tepat sekali ya. Nah, jadi begini, teman-teman pembina, teman-teman kami ini ada sebuah inspirasi kecil yang bisa gini, coba ketika kita dihadapkan pada bacaan, misalnya kita yang pakai tema-tema liturgis di gereja, misalnya contohnya bacaannya seperti ini. Nah, ini kan kayak bacaan lebih bersifat teks yang bukan suatu penceritaan, sehingga ketika disampaikan kepada anak-anak mungkin agak sulit. Kadang teman-teman saya, gimana ini untuk anak cerita, bagaimana ini untuk kita sampaikan kepada anak bahkan yang kecil. Kita terus cari teks yang enak kita sampaikan ke anak, cari aja bisa tentang apa hari ini. Nah, ini menjadi kita nanti menjadi apa ya? Padahal kita kalau di gereja itu secara itu di situasi yang sudah besar, terutama mungkin untuk anak kecil masih berbasis cerita-cerita, tapi anak yang besar sudah dipergunakan mulai liturgis. Nah, sehingga dengan drama seperti ini tadi kita bisa mewujudkan cerita dari kitab suci menjadi bisa ditangkap oleh anak-anak. Baru nanti dari pembina itu memberikan pengantar dan sebagainya tentang apa dari kisah tadi ya. Mungkin dari Kak Timi, permisi Kak Timi, dari peserta yang tadi drama, mari coba gimana tadi ceritanya setiap minggu di tempat kelompok Kak Timi, drama ini bisa diceritakan apa yang bisa diangkat untuk drama-drama, bagaimana setiap hari minggunya di anak-anak kecil. Jadi seperti ini tadi kan sebuah contoh yang memang dilakukan setiap minggu. Nah, terus
dan seadanya bisa membuat anak menarik. Nah, ini bagaimana? Oh, jadi biasanya kalau misalkan bacaannya itu terlalu sulit, terlalu berat buat anak-anak, kita ngambil itu apa intinya, pesan moral sama intinya, terus kita bikin pakai seperti tadi misalkan contohnya, jadi kehidupan sehari-hari atau misalkan hal-hal yang menarik buat anak-anak. Yang penting poinnya bikin sama, seperti bacaan kita suci hari itu. Biasanya kami gitu sih Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi mengambil inti pesannya, kemudian nanti bisa dibuat cerita. Buat cerita. Seksonal nelayan. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih atas sharingnya. Teman-teman, anak-anak Romo, kita sampai pada tidak berlama-lama akan sampai pada pengumuman nominasi dari semua nominasi tentang ini. Tadi teman saya Pak Oli melarikan diri, saya minta bantuan Pak Kris atau ternyata Pak Oli tidak bisa sampai tuntas. Nah, kita akan bersama-sama menyaksikan nominasi dan penyampaian hadiah untuk yang sudah hadir pada saat ini. Kongres dari Dewan Juri masih dalam bentuk segel. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Ini isinya apa ini Pak? Nah, itu isinya apa kira-kira? Isinya apa ini? Ampau. 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 Oke. Ada tulisan harapan. Berarti ini apa Gerbi? Itu adalah hasil dari para pemenang. Oke. Teman-teman. Sudah siap? Sudah ada yang mau ya? Aduh. Oke teman-teman, saya buka ya. Berarti boleh saya buka? Ya, silakan dibuka, terus kita baca mulai dari yang pertama dulu. Nanti kalau ada panggilan nanti akan maju rombongannya. Sebelum berlima, nanti ya akhirnya akan untuk memberikan penghargaannya. Tapi jangan pulang, nanti masih silakan dua penutup dorongan. Mudah-mudahan akan sudah siap. Ya. Oke siap teman-teman. Ini ada mantan. Oke, begini ya. Ya, yang dari atas dulu, poin kedua, berdua. Ya. Wah, dari senyumnya sudah nampak. Silakan bro. Siap. Sebuah karya yang menghidupkan kisah kitab suci dengan pengembangan dialog khas gaya anak masa kini, disisipi kostum dan properti yang menampilkan sudut-sudut inkulturasi budaya setempat dan gaya khas anak remaja, membuat adegan-adegan semakin menarik untuk dinikmati. Juara harapan ketiga, dan inilah dia sebagai juara harapan ketiga adalah Arekat Paroki Maria Ratu Para Rasul Curah Jati. Kami undang semua perwakilan yang hadir untuk tampil di depan menerima penghargaan. Selamat berjalan.
Terima kasih kepada para peserta. Thầy tôi nói các bạn có thể đang Tahu. Kita dijaga. Oke, kita lanjut. Juara harapan pertama. Setiap karya yang tampil di festival ini adalah sebuah persembahan iman yang luar biasa. Para dewan juri menyaksikan kesungguhan yang terpancar dari setiap penampilan. Salah satu kelompok berhasil memukau dengan kesetiaan mereka pada alur kitab suci. Pengembangan naskah dan dialognya sangat baik, didukung properti dan kostum yang begitu berkualitas. Penghayatan dan ekspresi para pemain pemeran begitu hidup dengan artikulasi yang sangat jernih. Dan inilah sebagai juara harapan pertama adalah Sekami Paroki Santa Perawan Maria Tempur Sari.
intisari dari kitab suci yang paling istimewa. Mereka menampilkan bentuk kulturasi budaya setempat dalam properti dan kostum, menciptakan sebuah harmoni visual yang indah dan penuh makna. Dan inilah sebagai juara ketiga Bina Imama Katolik Paroki Maria Ratu Para Rasul Curah Jati. Yang mewakili silakan yang mewakili sangat maju. Oh, dari yang laki-laki dari Curah Jati. Jangan
menyisipkan pesan-pesan iman secara implisit, membuat penonton menemukan makna dan pesan baru untuk dihayati dalam kehidupan yang nyata. Properti yang lengkap, penghayatan yang total, dialog yang berbobot, dan analisis panggung yang memukau, membuat dia layak mendapat juara pertama. Dan inilah juara pertama dari Festival Dramatisasi Kitab Suci BKSN 2025 Kesupan Malang, anak-anak Kesupan Malang adalah Paroki Santo Alberto. Kita bisa memberikan trofi, kemudian ruang pembinaan dan Alkitab sebagai inventaris. Ini Alkitab terjemahan baru 2 sebagai inventaris di kelompok binaan masing-masing. Ya, terima kasih. Oke, habis ini semua bisa maju foto bersama kelompok Vijen dan kelompok Vijen kita yang akan bersama kami menyatakan diri. Karena tidak boleh foto bersama kelompok Vijen. Oke, 1, 2, 3 sudah selesai. Sudah, nggak apa-apa. Ya, dokumentasi ya, nggak apa-apa. Sudah. Kalian mau foto kan aku terus ya. Oke, lihat sini semuanya. Satu, dua. Oke, sudah, terima kasih. Sampai game main kamera. Video nggak mau kamu apa yang kamu aku udah tahu. Romo pindah ke yang agak kiri dikit sih, geser dikit. Ya, aku ambil foto dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ayo kalian juga foto, kalian kan juga berkontribusi. Yuk.
ada beda ini. Bawa itunya. Kita bawa kamera aja. Kita akan doa foto, jawab makan, kemudian kita akan berkat dari Romo Vincent tadi. Ya, doa oleh Brother Joshua. Mari kita duduk dulu dengan rapi, kita akan duduk biasanya ngatur pembinanya, biasanya ngatur anak-anak. Saya kalau diatur sulit. Marilah kita semua sama hati bersama-sama sama Tuhan. Mari berdiri semua. Mereka sedang berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, atas segala kegembiraan yang kami rasakan pada hari ini. Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk menerima hadiah-hadiah dari keikhlasan kami, untuk mencari film, dan semoga dalam acara ini kami semakin dapat mewartakan sabda firman-Mu kepada anak-anak melalui apa yang telah kami kerjakan, apa yang telah kami dapat dari perlombaan ini. Terima kasih pula atas segala rahmat-Mu atas pelajaran acara ini. Semoga acara ini dapat membuahkan hasil bagi kehidupan malam, khusus bagi paroki-paroki yang mengikutinya, supaya sekali permata yang ada di paroki-paroki tersebut dapat semakin berkembang dan dapat selalu memuji nama-Mu. Sekarang menyatakan dana yang telah disediakan berbagai makanan yang tersedia, semoga makanan ini dapat membuat kami semakin semangat menjadi pelayan-Mu, dan berkatilah kami dalam perjalanan pulang yang akan kami lakukan setelah ini. Semoga Engkau selalu menaungi kami dalam perjalanan pulang kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat dan keluarga dan gembira. Dengan kehadiran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari doa. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga kita, karya, pekerjaan, pelayanan, dan khususnya atas pewartaan sabda Allah dalam kehidupan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.